Tahukah saudara bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah mengadopsi tradisi dari luar Islam dan menganjurkan para sahabat membiasakannya? Tradisi apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudara pendengar sekeluarga tetap sehat dan semakin sukses serta senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Saudara pendengar, sesungguhnya berjabat tangan bukan kebiasaan kaum muhajirin atau ansor. Dengan kata lain, kedua golongan sahabat itu tidak mengenal tradisi bersalam-salaman sebelumnya. Lalu, dari manakah kebiasaan bersalam-salaman tersebut berasal? Orang-orang Yamanlah yang memiliki tradisi tersebut. Hal itu ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kini telah hadir penduduk kota Yaman. Merekalah orang-orang yang pertama kali datang dengan berjabat tangan." Karena berjabat tangan adalah perbuatan baik, meskipun berasal dari penduduk Yaman, maka Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat melakukannya. Anas radhiyallahu anhu mengungkapkan, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah seorang harus membungkukkan diri jika bertemu dengan saudara atau temannya?" Nabi SAW menggeleng, "Tidak." Orang itu bertanya lagi, "Apakah harus memeluk atau menciumnya?" Beliau berkata, "Juga tidak." Orang itu kembali bertanya, "Apakah orang itu harus menjabat tangannya?" Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengangguk, "Iya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas setidaknya mengajarkan kepada kita dua hal. Apakah itu? Pertama, tidak semua kebiasaan yang berasal dari luar Islam harus ditolak. Buktinya, jabat tangan adalah tradisi orang Yaman. Karena dinilai baik oleh Rasulullah SAW, maka dijadikan kebiasaan dalam Islam. Kedua, tidak semua kegiatan yang muncul setelah zaman Rasulullah SAW adalah bid'ah, dolalah, yakni bid'ah yang menyesatkan. Sebab ternyata banyak bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang membawa kemaslahatan dan sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya adalah acara halal bil halal usai lebaran, karena efisien untuk ajang silaturahmi. Dengan begitu, tradisi dari luar Islam seperti selamatan 7 bulanan, sungkeman, dan lain sebagainya boleh diikuti karena tidak ada pelanggaran terhadap syariat Islam. Kegiatan-kegiatan baru yang ditradisikan para ulama pun boleh diikuti dengan catatan, pertama, tidak mengandung kemusyrikan. Kedua, kegiatan itu membawa kemaslahatan bersama. Misalnya apa? Reuni keluarga dan arisan. Ketiga, tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Hal ini kami tegaskan karena ada kegiatan yang tidak mengandung kemusyrikan seperti kumpul-kumpul dalam acara arisan namun melanggar norma-norma Islam. Apakah contohnya yang nyata? Ada dalam acara kumpul-kumpul untuk arisan, biasanya yang diadakan oleh ibu-ibu. Pertama, arisan itu menjadi ajang pamer perhiasan dalam penampilannya, hingga ada istilahnya toko emas berjalan. Kedua, ajang untuk ujub, yakni membanggakan diri, baik tentang keturunan, kedudukan suami, hingga status sosialnya. Ketiga, menjadi arena ghibah,
yakni menggunjing atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain, dan lain sebagainya. Untuk itu, alangkah baiknya ada kesepakatan dari seluruh anggota arisan untuk tidak melakukan semua itu, dan harus dipatuhi bersama. Saudara pendengar, dengan demikian, jangan mudah memvonis sesuatu kegiatan itu bid'ah menyesatkan. Harus kita cermati lebih dahulu, mengandung kemusyrikan atau tidak. Jika tidak ada unsur kemusyrikan, namun dalam pelaksanaannya ada akhlak yang kurang baik, maka akhlak yang kurang baik itu yang harus kita benahi. Dan biarkanlah kegiatannya tetap berjalan. Demikianlah saudara, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.